nama saya Badiatul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem disebut juga tatanan atau susunan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif di suatu negara dalam rangka untuk mencapai penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti pengertian dari sistem pemerintahan adalah suatu proses sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan di suatu negara untuk mencapai kestabilitas negara. Kemudian macam-macam sistem pemerintahan, yaitu di antara lain ada 6 sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Indonesia, Meksiko, Filipina, Argentina, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Contoh negara yang memegang sistem ini adalah Jepang, Malaysia, dan Belanda, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi presidensial. Yang menganut sistem pemerintahan ini adalah negara Perancis, Timur Leste, dan Tunisia. Yang kemudian yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Negara yang menganut yaitu Korea Utara, Laos, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran yang menjalankan sistem ini. Yang kemudian yang terakhir yaitu sistem pemerintahan liberal. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri dari sistem pemerintahan. Yang pertama, ciri dari sistem pemerintahan presidensial antara lain 1. Presiden adalah penyelenggara negara. 2. Presiden menjabat 2 jabatan sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. 3. Parlemen tidak memilih presiden tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kemudian yang kedua, ciri dari sistem pemerintahan semi presidensial antara lain 1. Dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. 2. Presiden mempunyai hak progratif atau hak istimewa untuk mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen ataupun non-departemen. 3. Kekuasaan eksekutif atau presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan legislatif. Yang kemudian ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer antara lain 1. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 2. Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif. 3. Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum. Yang kemudian yang keempat, ciri-ciri sistem pemerintahan komunis antara lain 1. Negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis. Yang kedua, memiliki paham ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi komunis. 4. Semua sistem transportasi baik darat, laut maupun udara adalah milik dari pemerintah. Yang kelima, yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal memiliki ciri antara lain 1. Paham yang digunakan adalah paham demokrasi. 2. Terdapat perwakilan rakyat. 3. Adanya pembatasan kekuasaan penguasa. 4. Konsentrasi kekuasaan tidak hanya satu titik saja. 5. Pengambilan keputusan berdasarkan kepada mayoritas. Yang keenam yaitu ciri dari sistem pemerintahan liberal antara lain 1. Negara yang menganut sistem liberal berasas demokrasi. 2. Wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. 3. Parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara. 4. Membuat perangkat regulasi berdasar pengalaman individu. 5. Setiap individu mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan presiden di Indonesia 5 tahun. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial yaitu pengawasan rakyat lemah. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Yang kedua,
kelebihan dari sistem pemerintahan semi presidensial, yaitu pemerintahan berjalan dengan stabil karena pusat kekuasaan tersebar dan tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial yaitu suara rakyat kepada pemegang kekuasaan terpilih tidak begitu berpengaruh. Yang ketiga, kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen. Yang kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya parlemen. Yang keempat, kelebihan dari sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan negara stabil karena hanya dikuasai oleh satu partai saja yaitu Partai Komunis. Yang kelemahan dari sistem pemerintahan komunis yaitu akan terjadi tindakan sewenang-wenangan oleh pemerintah terhadap rakyat karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang kelima, kelebihan sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu adanya kebebasan yang tinggi bagi individu, yang kemudian tingginya pendapatan penduduk. Kelemahan sistem demokrasi liberal yaitu individualitas tinggi, kekuasaan dapat dimonopoli. Yang terakhir, yang keenam, kelebihan sistem pemerintahan liberal yaitu kebebasan setiap individu, persamaan hak-hak di dalam politik. Kelemahan sistem pemerintahan liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan agama. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.